yang di hadapan stakeholder itu, maafkan kami tidak bisa menjadi laki-laki, tidak bisa di bapak yang baik. Saat mungkin laki-laki lain atau orang tua lain di luar sana itu kasihan teman-teman yang sekretariat itu besok melebarannya itu masih orang takbiran, orang masih baku cap-cap begini. itu namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi kita di RPP Podcast dengan episode ke-41. Yeay! Alhamdulillah RPP Podcast sudah tumbuh dan berkembang sampai saat ini dengan moto kita atau tagline kita mendidik dan mencerdaskan. Kami berharap bahwa podcast ini dapat memberikan edukasi, memberikan informasi kepada semua teman pemilih yang ada di rumah ataupun di mana saja berada untuk mendapatkan informasi-informasi kepemiluan sebagaimana tahapan sosialisasi KPU, baik KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Nah, hari ini saya RPP Podcast kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat istimewa dan juga untuk pemilu serentak ini punya tanggung jawab yang begitu luar biasa. Kita sambut dengan meriah dua orang tamu kita. Yeay. Assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kabak. Kita ada kedatangan Ketua KPU Kabupaten Banggai, Pak Santo Gotia. Assalamualaikum kasih, Bu. Pak Santo. Waalaikumsalam. Ada Ibu Ariana, Ibu kita yang cantik, Ketua KPU Kabupaten Parigi Motong. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah sehat Ibu Ibu Kabak. Ketua sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang di ruangan podcast yang mendidik pemilih. Iya. Kami begitu berbangga hari ini, Hari Lahir Pancasila. Hari Lahir Pancasila. Dan juga hari ini adalah Hari Pelantikan, Hari ya Pak ya, Pelantikan. betul. Jadi sungguh sangat hari yang sangat luar biasa, di mana kerja keras dari dua ketua KPU yang hadir saat ini, dan hari ini adalah Hari Pelantikan dan juga bisa hadir di ruang podcast KPU Sultan. Terima kasih Terima Pak kasih. Ketua dan Ibu Terima kasih, Ketua. makasih, Bu. Makasih. Nah, teman pemilih, Pak Ketua dan Bu Ketua, hari ini kita akan sedikit membahas bagaimana suka dan duka pelaksanaan pemungutan suara ulang yang tentu saja kita ketahui itu hanya pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya dilaksanakan di dua kabupaten. Ada Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Banggai. Betul. Nah, kita mau hanya menceritakan kan PSU sudah kita ketahui bahwa kalau yang belum nonton itu bisa nonton episode selanjutnya terkait dengan PSU yang ada Pak Idam nanti. Jadi kita bahas kepada kedua narasumber bagaimana suka dan duka pelaksanaan PSU di Kabupaten Banggai dan Parigi Motong. Mungkin Pak Ketua yang pertama kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Kabak. Ya, tadi baju yang saya pakai ini baju yang saya kenakan waktu menghadiri pelantikan. Begitu juga mungkin Ibu Ketua. Saya secara pribadi bahagia sekali pada akhirnya kita menyaksikan hasil dari semua proses yang sudah kita laksanakan sepanjang PSU maupun 27 November kemarin begitu. Pak Gubernur sempat bilang begini tadi Bu Kabak di sambutannya. Iya. Potongannya begini kira-kira. Dua kabupaten yang dilantik hari ini adalah dua kabupaten yang raksasa. Dia bilang begitu, betul. Iya benar. Raksasa, besar, luas wilayahnya, jumlah pemilihnya, jumlah kecamatan juga desa kelurahan. Tapi apapun itu, sekali lagi kita bahagia sekali karena pada akhirnya tahapan ini selesai dan sama-sama juga kita saksikan hasil pekerjaan penyelenggara pemilu khususnya kita di kabupaten di Banggai misalnya sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan pilkada di kabupaten, kan KPU penanggung jawab utama. Jadi alhamdulillah di ruangan ini juga kita diundang, paling tidak kita berbagi cerita dan mudah-mudahan ini juga jadi pengalaman berharga buat kita semua yang ada di wilayah Kabupaten Banggai maupun di tempat yang lain. Kalau PSU di Banggai sendiri bagaimana Pak? Di beberapa kecamatan mungkin bisa disampaikan ulang kepada teman pemilih. Baik,
Setelah 27 November kita proses rekap berjenjang, lalu kita digugat di Mahkamah Konstitusi di perkara 171 waktu itu. Nah, pada akhirnya setelah proses bersidang, lalu MK memutuskan KPU Banggai atau Kabupaten Banggai itu PSU untuk dua kecamatan itu pemilihnya itu di Tuili itu besar, kemudian di Simpang Raya juga. Kita dikasih waktu 45 hari Bu Kabak, 45 hari. Nah, 45 hari itu kita harus menyiapkan logistiknya, kemudian menyiapkan badan ad hoc juga, begitu. Kita tahu bahwa badan ad hoc sudah berakhir sebetulnya, tapi karena ada dinamika itu PSU, pada akhirnya kita laksanakan PSU. Jadi begitu kira-kira dinamikanya. Agak panjang kita diskusi nanti, tapi paling tidak untuk poin pelaksanaan itu kita di 2 kecamatan, 37 desa kelurahan. Gitu. Kalau tadi Pak Ketua ada 171 nomor register perkara di Mahkamah Konstitusi. Betul. Kalau Parigi Motong saya hafal sekali Pak. 75. Nah, kalau Parigi Motong bagaimana suka dukanya plus putusan MK-nya untuk berapa? Apakah sama hanya beberapa kecamatan atau bagaimana? Jadi terima kasih, perasaan yang sama seperti Ketua Banggai tadi, bahwa dengan dilantiknya Bupati tadi ada perasaan bahagia karena tugas yang kami lakukan berarti sudah selesai pada saat pelantikan. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Gub bahwa memang Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Banggai adalah kabupaten yang besar, baik jumlah penduduknya. Jadi selanjutnya juga kalau untuk PSU kita di semua kecamatan, di semua TPS. Jadi kalau dibilang tugasnya sangat berat karena kita ketahui bersama bahwa banyaknya TPS terpencil di daerah kami. Kemarin itu ada di salah satu kecamatan, salah satu desa itu semua penyelenggaranya itu mundur di 11 TPS, berarti sekitar 77. Jadi cari lagi orang lain. Jadi kami cari lagi dalam waktu yang cuma 1 bulan, walaupun tahapan untuk PSU-nya itu 60 hari. Karena satu kabupaten. Iya, jadi di situ ada, itu di daerah terpencil juga bukan. Jadi ada 11 TPS. 11 TPS berarti ada 77 penyelenggara, ditambah lagi 3 PPS-nya semua mundur itu di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama kami dengan Despilkada melalui Ketua Despilkada, akhirnya kami dibantu melalui kepala desa untuk bisa membantu kami di dalam menyiapkan penyelenggara di tingkat TPS-nya. Sama tadi Pak Ketua sampaikan bahwa penyelenggara ad hoc sudah selesai masa jabatannya Pak ya. Betul. Jadi harus rekrutmen ulang. Tapi bentuknya evaluasi. Jadi memang mungkin memang ini tidak bermaksud menyaingi Parimo. Saya hormat sama Ibu Ketua Parimo, dia PSU di semua TPS, dia perempuan, tapi dia terlatih dan berpengalaman. Nah, tapi di Banggai juga tidak kalah dinamikanya Ibu Kabak. Ibu Kabak meskipun cuma 2 kecamatan. Rasanya satu kabupaten. Begitu. Kita punya badan ad hoc, kemudian di masa puasa waktu itu. Di masa puasa. Bayangkan saya waktu distribusi logistik Ibu Kabak, saya sempat bilang di hadapan stakeholder itu, maafkan kami tidak bisa menjadi laki-laki, tidak bisa jadi bapak yang baik. Saat mungkin laki-laki lain atau orang tua lain di luar sana lipat burasa. Ibu tahu burasa kan? Kita sortir lipat surat suara. Kita lipat surat suara begitu. Di kantor siang malam begitu. Kemudian selain masa puasa, kita harus membimtek ulang. Kita punya jajaran badan ad hoc. Akhirnya kita cari pola. Ini kira-kira waktunya yang tepat kapan? Kita ambil malam, habis sholat tarawih. Habis tarawih kita mainnya malam, begitu sampai pagi. Nah, tapi bersyukur teman-teman badan ad hoc juga, kita punya PPK, PPS, KPPS juga, berpartisipasi juga mau mengambil tanggung jawab itu. Sebab ini tanggung jawab bersama. Tapi tidak ada yang mundur Pak, kayak di Parigi Motong? Tidak ada yang mundur, tapi ada hasil evaluasi kami. Ada hasil evaluasi kami, ada beberapa yang harus kita istirahatkan, begitu, dan kita ganti dengan bibit-bibit baru. Dan alhamdulillah
satu mungkin saya boleh bangga kan Bu Kabak di forum ini kan boleh kan? Silakan. Boleh, iya. Kita semua bangga dengan Iya. dua ketua KPU yang hadir hari ini. Bukan, ada satu yang harus saya ucapkan ini, kayaknya, tapi itu tolong dikonfirmasi ulang data-data terbaru, kayaknya 27 November, waktu 27 November, angka partisipasi pemilih sesuai setengah kayaknya itu Banggai tertinggi, 80,29 kalau saya tidak keliru. Kemudian masuk di PSU, Iya. 5 April. Masuk di PSU meningkat dan paling tinggi juga kayaknya. Nanti ini mohon ditegur saya kalau saya keliru. Itu angka partisipasinya itu 81,33. Itu tinggi kita punya angka. Kayaknya sesulteng kita paling tinggi. Kan boleh saya banggakan. Ini Bukan berkat Banggai Laut. tidak. Banggai 80,38%. 80,38%. Pasca PSU. Sebelum PSU Iya. 83. Kemudian pas PSU 81. iya. Koma- Oh iya, paling tinggi setelah PSU. paling tinggi. Sebelum PSU juga pakainya paling tinggi. Iya, paling tinggi juga karena kalau Banggai Laut cuma 80%. 80%. Jadi itu saya mau sampaikan juga bahwa bukan juga karena kita hebat. Karena kita punya hubungan dengan stakeholder, kita punya jajaran badan ad hoc juga, PPK, PPS, KPPS juga bekerja dengan baik, mensosialisasikan, kita kunjungi pasar-pasar, kampung-kampung, warung-warung kopi kita kunjungi untuk mengajak masyarakat memilih. Di saat yang sama juga kita lakukan pendidikan pemilih buat masyarakat bahwa memilih itu tanggung jawab bersama untuk masa depannya Kabupaten Banggai. Itu kira-kira Bu Kabak. Ini yang agak ribetnya juga Pak, meskipun hanya 2 kabupaten, tapi jaraknya jauh ya Pak ya. Jaraknya jauh. Jadi sama saja kalau Waduh. misalkan untuk ini hampir sama kalau misalkan sama dengan Parigi Motong. Kalau Parigi Motong semua TPS. Iya. Ya meskipun mau ke ujung kabupaten pun memang semua dilewati. Betul. Dari sisi geografis mungkin kalau Parigi Motong itu dia satu tarikan nafas begini, Panjang. dari ujung ke ujung panjang. Nah, Banggai itu kan sentralnya itu di Luwuk. Iya. Tuh. Kemudian dia harus bercabang 4 bahkan ke arah Balantak, ke arah Bualemo, ke arah Simpang Raya Nuhun, ke arah Toili Barat. Jadi tidak bisa satu tarikan nafas itu kalau mau supervisi. Harus enggak. Betul. Nah, PSU kemarin itu di 2 tempat yang berbeda. Tidak bisa satu tarikan nafas. Ada di Simpang Raya, kemudian ada di Toili. Gitu. Jadi memang cuman untungnya kita ini mesin turbo semua Bu Kabak. Kecil-kecil kita punya anggota KPU ini, mesin turbo ini semua. Gitu. Artinya pasca pelaksanaan PSU di Kabupaten Banggai meningkat Pak ya. Kalau Meningkat. awalnya 80,38%, jadinya pasca PSU jadi 81. 81. Artinya ada peningkatan partisipasi. Ada peningkatan partisipasi. Kalau di Parigi Motong bagaimana? Kalau di Parigi Motong angka partisipasinya menurun sekitar 10% dari 69 kemarin. Iya. Iya. 69,54%. Iya, 69,54, baru pas PSU itu kan 59 ya, sekitar 59%. Artinya memang PSU tidak menjamin apakah partisipasi itu bisa meningkat atau Iya. menurun. Betul, ya, Pak ya? betul. Karena ini fakta, 2 fakta yang berbeda. Iya, betul, Satu betul. meningkat, Iya, satu satu menurun. Betul. Tapi meskipun begitu kan ada hal-hal yang KPU lakukan untuk Iya. bagaimana meningkatkan partisipasi. Yes. Mungkin bisa diceritakan Betul. apa saja Iya. yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten. Kalau kami di Banggai Bu Kabak, sebetulnya saya mungkin salah satu orang yang menolak bahwa partisipasi naik atau partisipasi Iya. pemilih dalam baik itu pemilu maupun pilkada hanya tanggung jawab KPU, hanya dibebankan KPU. Saya tidak setuju di situ karena itu melibatkan semua pihak. Gitu. Tapi baiklah, misalnya kami di Banggai, kalau misalnya kan kita bicara pilkada begitu, kita bicara pilkada, tentu kita melihat lagi pengalaman kita di pemilu kemarin begitu. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan, tapi kita lebih banyak itu melaksanakan kegiatan di desa-desa. Karena basis pemilih itu ada di sana begitu. Kita kuatkan, kita punya badan ad hoc, anggaran juga kita banyak alokasikan ke sana pendidikan pemilih. Pokoknya temui semua kampus-kampus pemilih-pemilih di warung-warung kopi, kita diskusi di situ. Kita ajak teman-teman. Jadi tidak semacam bikin seremoni lalu kumpul-kumpul di nyanyi Indonesia Raya lalu tiba-tiba jingle lalu tiba-tiba kita kan tidak begitu. Karena kita kan mau menggait pemilih pemula, orang-orang muda, orang-orang yang baru memilih begitu. Nah, itu kita aktif turun ke bawah. Kita sosialisasi, akan kita langsung di tingkatan RT, RW, ke desa-desa, kita punya badan ad hoc. Melibatkan
penyelenggara ad hoc juga. Melibatkan penyelenggara ad hoc juga Memberikan sama-sama. tanggung jawab mereka untuk sosialisasi. Untuk melakukan sosialisasi ke bawah gitu. Nah, Jadi untuk Parigi Motong ada hal yang menarik pada masa sidang di Mahkamah Konstitusi terkait sosialisasi. Pasca KPU Parigi Motong menyatakan bahwa melakukan sosialisasi mobil ya Pak. Iya. Bagaimana itu? Jadi pas kita melakukan sosialisasi sebelum tanggal 7 November Di masjid-masjid. Iya, itu kami lakukan di masjid-masjid, sama seperti yang dilakukan oleh Banggai, Kabupaten Banggai. Mungkin karena kalau kemarin agak kurang partisipasinya pada saat pilkada itu karena ada syarat membawa KTP itu, ya kan, itu kan suratnya itu datang setelah H-1 bisa menggunakan identitas lain yang memuat 3 unsur itu. Jadi itu mungkin salah satu penyebabnya sehingga partisipasi pemilih di Parigi Motong itu kurang. Selain itu juga pada saat PSU, karena banyaknya pemilih yang tidak datang ke TPS, jadi melalui polisi dan TNI, pas itu hari Rabu itu setelah sholat duhur itu polisi dan PPK itu turun ke masjid-masjid untuk mengumumkan agar datang ke TPS. Hanya itu yang bisa kami lakukan di sana dan hasilnya memang cuma 59% dari. Ada hal lain yang sudah dilakukan oleh KPU Parigi Motong. Iya. Karena hari H sebenarnya jatuh di hari Sabtu. Awalnya hari Sabtu. Untuk bagaimana dirubahnya itu ke hari Rabu tanggal 16. Jadi kemarin pada saat kami melakukan rapat koordinasi ada dari FKUB mengusulkan agar pelaksanaan itu jangan di hari Sabtu, karena hari Sabtu banyak umat Advent di daerah kami itu yang kalau kita melaksanakan hari Sabtu maka mereka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Jadi kami melalui rapat koordinasi berikutnya kami memutuskan tanggal 16 hari Rabu. Bentuk menghargai hak warga negara yang pemilih beragama Advent kan lagi ibadah ya Bu ya. Iya, tanggal 6. Sehingga pada hari Sabtu itu dimajukan ya. Dimajukan ke tanggal 16. Ke tanggal 16 untuk menghargai juga. Iya. Nah, kita sudah tahu bahwasannya KPU Banggai dan KPU Parigi Motong sudah maksimal dalam hal bagaimana mensosialisasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang, bagaimana memberikan edukasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk tetap datang ke TPS. Karena memang Pak begini, banyak orang yang menyatakan bahwa keberhasilan pemilu itu dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasinya. Tapi sebenarnya itu tidak bisa dilihat dari situ juga sih Pak ya. Persis. Karena banyak tahapan yang harus dilalui sebelum itu. Jadi bagaimana proses sampai masyarakat datang ke TPS itu juga harus dinilai, bukan hanya itu. Nah, terakhir apa ada tantangan-tantangan dalam PSU itu Pak? Iya. Pilkada itu kan hari H. Iya. Pilkada itu 27 November. Yang kita laksanakan itu kan tahapannya, namanya tahapan pilkada gitu. Nah, jujur kalau saya di Banggai, kita di Banggai berenam lah dengan Ibu Sekretaris, itu tantangannya berat, Bu Kabak. Iya. Beratnya begini. Waktu kita dilantik tanggal 27 Juli 2023, itu kan langsung masuk masa tahapan pemilu sedang berlangsung. Jadi kita mewariskan estafet badan ad hoc, begitu juga tahapan langsung kita geser persneleng gas begitu. Nah, buat kami di Banggai, kalau cuma melaksanakan tahapan pemilu pilkada tidak terlalu rumit. Undang-undangnya sama, kan tidak ada perubahan. PKPU-nya ada, juknisnya ada. Atasan provinsi RI juga melakukan supervisi, gitu, melakukan pendampingan kalau kita ada kendala. Tapi yang susah kita di Banggai itu adalah bagaimana memulihkan kepercayaan publik, trust publik. Saya sebenarnya menghindari bicara soal ini, karena kan ada peristiwa sebelumnya. Kan orang akhirnya bertanya-tanya. Ini masih ada kaitannya juga dengan angka partisipasi. Ini pilkada besok ini jadi atau tidak ini? Kan begitu. Karena pernah ada problem sebelumnya yang tidak terjadi di hari H pemilu itu, pilkada itu. Ini pemilu pilkada besok jadi atau tidak. Nah kan bagaimana kehadiran penyelenggara untuk meyakinkan pemilih bahwa
percayalah kami untuk melaksanakan tahapan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Percayalah bahwa pilkada itu jadi tanggal 27 November. Logistiknya tersedia. Iya. Teman-teman pemilih datang saja ke TPS, bawa C pemberitahuan, bawa KTP. Kita akan layani secara profesional di situ. Nah, dengan begitu kan akhirnya teman-teman pemilih itu, masyarakat pemilih yakin, oh ada penyelenggara, oh mereka hadir begitu. Oh, kita punya aspirasi ini akan tersalurkan secara baik, akan dijaga kita punya suara. Kan memastikan itu kan yang susah. Membangun kepercayaan publik, membangkitkan trust-nya publik itu yang kalau cuma melaksanakan tahapan kan saya bilang tadi, undang-undangnya masih ada, sama, kan belum ada perubahan. PKPU-nya juga ada, Juknisnya ada. Kita mau berkonsultasi ke provinsi, ke RI juga terjawab, ada solusinya begitu. Jadi relatif mudah, tinggal dilaksanakan. Jangan banyak gerakan tambahan. Main saja di wilayah situ. Kan selesai. Tapi kan meyakinkan publik ini bahwa pilkada ini jadi. Percayalah kami untuk melaksanakan tahapan dengan baik. Berikutnya ada juga hal yang menarik di kita, Bu Kabak. Kita punya tagline ternyata itu terinternalisasi secara baik di masyarakat. Pilkada sarana foto utusan. Pilkada sarana foto utusan. Yang artinya pilkada sarana persaudaraan. Foto utusan itu persaudaraan di Banggai. Persaudaraan itu kalau kita di Ambon itu, teman-teman di Ambon itu ada namanya pelagandong. Pelagandong, simbol persaudaraan. Di tempat yang lain juga banyak kearifan lokal yang bisa diangkat. Nah, di Banggai itu pilkada sarana foto utusan. Artinya lewat pilkada orang cari tahu dari mana asal usulnya. Orang cari tahu di mana relasinya, di mana leluhurnya. Dengan pilkada juga meskipun beda pilihan, beda pendapat, berargumentasi keras kencang, tapi foto utusan jadi perekat. Jangan dilupa itu. Bahwa kita, makanya sekencang-kencangnya pilkada Banggai, saya sering bilang di beberapa video saya itu, dia memang goyang tapi tidak retak. Karena ada foto utusan di situ. ada persaudaraan. Ada persaudaraan yang tidak boleh hilang itu. Kita semua bersaudara di sana, tidak ada orang lain. Toh juga saya bilang, baik yang menang maupun yang kalah, yang beruntung maupun belum beruntung, nilainya sama. Yang mereka perjuangkan kan sama untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang beda, hanya soal waktu saja sebetulnya ini. Jadi, alhamdulillah dan kami bersyukur sebagai penyelenggara, sebagai panitia kira-kira begitu kan, panitia pertandingan. Kita sudah di posisi wasit begitu. Kita tidak menjadi pemain, apalagi turut membantu untuk menendang bola masuk di gol begitu. Kita bersyukur dari. Saya punya teman-teman Badan Ad Hoc PPK KPPS saya hormat betul. Mereka telah bekerja dengan baik, bertanggung jawab, dan sekali lagi ini persembahan yang baik buat Kabupaten Banggai. Kalau di Parigimoto gimana Bu? Tantangan-tantangan. Jadi kalau di kendala-kendalanya. Yang selama pertama PSU. itu pada saat PSU kan kita harus mencetak surat suara. Dan alhamdulillah kemarin semua calon itu saat kami melakukan rapat koordinasi, mereka sepakat untuk memakai surat suara yang kami cetak sebelumnya. Ya, jadi alhamdulillah itu kami sudah sampaikan juga ke KPRI dan disetujui. Dan yang yang agak itu kan sama pada saat puasa itu kan, jadi teman-teman sekretariat itu itu kan surat suara itu harus dicap. Itu surat suara dicap itu sebanyak 334.000 sekian. Jadi itu yang harus dicap manual, PSU manual. Itu kasihan teman-teman yang sekretariat itu besok melebarannya itu masih orang takbiran, orang masih baku cap-cap begini. Itu namanya jihad demokrasi. Itu jihad demokrasi. Jadi kalau diingat-ingat itu kasihan. Ikat burasa. Dia balik surat suara. Pas setelah itu tanggal 31 lebaran, tanggal 1-nya itu kan kita harus pelantikan badan ad hoc. PPS, PPK, PPS dan KPPS. Jadi kami dan tim sekretariat itu tidak ada lagi silaturahmi, langsung siangnya itu persiapan untuk pelantikan besok. Jadi mungkin itu dia punya duka pada dia, tantangannya di keluarga sebenarnya. Puasa 1 bulan itu tidak terasa. Kadang kita buka puasanya itu, kalau saya hitung-hitung, saya kemarin cuma 2 hari saja buka puasa di rumah, selebihnya itu di luar. Karena memang tantangan untuk melakukan sosialisasi, terus kita melakukan BIMTE ke PPK, PPS dan KPPS. Dan alhamdulillah penyelenggara saya di Kabupaten Parigimotong, PPK, PPS dan KPPS kerjanya bagus. Terbukti
pada saat kemarin sengketa di Mahkamah Konstitusi itu kan yang terbukti itu cuma pencalonan. Pas PSU ini juga alhamdulillah kami tidak ada sengketa. Jadi yang seru sebenarnya di Parigi Motong karena kan itu surat-suaranya dicap-cap ya. Iya. Sampai Ada ada yang- pemilih yang mendapatkan 2 surat suara yang melekat tempel utuh. begitu ya. Di Banggai ada itu. Oh, di Banggai juga Di Banggai juga ada. Oh. Sempat jadi dalil di Mahkamah Konstitusi itu. Iya. Nah, Jadi mirip juga itu. Jadi sudahlah, saya orang kampung. Itu bakulem lah. Boleh, bakta. Tak tempel dia. Tak tempel dia. Iya, tak tempel. Tapi cuma yang di depan yang ditandatangan KPPS. Di belakang tidak. Terus dicoblos. Coblos. Lalu di bagian ujung dicek. Dibuka, ternyata 2. Tapi hasil lubangnya masih sama. iya. Iya. Tapi yang di belakangnya itu tidak ditandatangan sama KPPS. Jadi tetap dihitung satu itu tidak. Yang belakang nggak dihitung. Tidak dihitung. Aslinya pemilih memang tidak menyadari kalau itu 2 surat-suara yang dia bawa seperti ini. Kalau Kecuali dia 2 terus coblosannya Coblos. beda-beda. Yes, Nah, itu yang masalah. bakal- jadi kalau kita di Parigi Motong kan ada beberapa surat suara yang tidak tercap, tidak disengaja itu mungkin Ya. karena capeknya juga sudah jadi Cuma tidak nero. tercap. Jadi itu ada 20 lembar yang terpakai dan Tapi tetap dihitung kan? dihitung kemarin dihitung menjadi suara sah. Selama Selama, surat suara yang masuk ke dalam TPS itu tidak bertambah. Iya, tidak Betul, bertambah, betul. dia sama dengan surat suara yang digunakan dengan surat suara yang tidak digunakan. Tadi Ibu 1 kali dilapor di Mahkamah Konstitusi ya? Iya, Saya sekitar 2 kali. Yang menarik Banggai. 2 kali dilapor di Dua Mahkamah kali. Konstitusi. Jadi pasca 27 November Iya. Yes. ada Satu. PSU PSU kemudian tanggal berapa 5 PSU-nya? Tanggal 5 April. 5 April. Nah, Digugat lagi. hasilnya digugat lagi. Digugat lagi sama Sumpah. Jadi gugat bisa diceritakan. Ya pada akhirnya kan saya bilang begini Bu Kabak. Kayaknya Banggai itu layak dijadikan sebagai laboratorium Iya. demokrasi. Iya, iya, iya. Bukan contoh ya. Iya. Atau silakan lah orang menafsir apa, tapi laboratorium itu kan tempat melakukan penelitian, uji data misalnya. Di Banggai ada lengkap. Semua kejadian di sana ada. Iya, iya, iya. Begitu. Cuma saya bersyukurnya begini Bu Kabak, dari peristiwa 2K dilaporkan di Mahkamah Konstitusi, bukan penyelenggara menjadi faktor penyebab konflik Iya. atau faktor penyebab masalah. Iya, iya. Bukan dari kita. Tidak bermaksud buang badan ya. Iya, iya. Bahwa tidak sempurna iya. Belum sempurna iya, saya akui itu. Masih banyak hal-hal yang harus kita benahi, harus kita perbaiki terus waktu demi waktu. Tapi rujukan kita kan putusan Mahkamah Konstitusi. Kan tidak bisa kita berdebat lagi di luar segala macam. Patokannya putusan Mahkamah Konstitusi. Cek apakah ada penyelenggara saya yang bersoal terkait integritasnya. Tidak ada. Saya bisa pastikan itu. Jadi kalau publik di luar sana kan menilai PSU ini kan semua itu karena kesalahan kebobrokan penyelenggara. Iya. Kan begitu buat sebagian publik Iya, iya. yang tidak mengerti utuh itu perjalanan tahapan ini. Wah, ini KPU, ini gara-gara KPU, ini semua. Coba baca putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak bermaksud menuduh orang bahwa ini adalah PR kita bersama untuk terus kita perbaiki baik dari aspek penyelenggara, peserta maupun pemilih. Mari kita sama-sama kita jadikan momentum untuk pembelajaran bersama. Saya kira begitu. Tapi sama juga kok dengan Parigi Motong juga seperti itu ya. Kalau di Parigi Motong itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi, saya itu biar keluar rumah so takut karena karena kan banyak yang bilang ini sepanjang pilkada pemilu baru kali ini ada PSU di Kabupaten Parigi Iya, Motong. se-Kabupaten Asal Parigi Kabupaten Motong Parigi lagi. Motong. Jadi saya itu ngeri sebenarnya. Jadi Jadi karena tanggung jawab Bu, ya. iya, jadi dan terbukti Iya. penyelenggara tidak ada Iya, yang dan anu. bukan Iya. kesalahan penyelenggara Iya. baik di Banggai maupun di Parigi Iya. Motong, bukan kesalahan That's dari point. penyelenggara. Itu poinnya Itu poin. yang kita mau Itu sampaikan. poin. Bisa dibaca putusan 171 dan 75. Persis. Betul. Itu Iya. Jadi 171 plus PSU yang kedua, sorry. Saya lupa Jangan 217. 216. Oh, 216. ya, dan alhamdulillah itu dismisal ya. Dismisal. Artinya diputus, ditolak permohonannya. Ditolak. Nah, tadi kita bahas soal PSU, soal logistiknya diulang, soal pemungutannya diulang. Nah, terkait dengan data pemilihnya bagaimana Pak? Apakah
apakah ada pemutahiran data pemilih, pembaruan data pemilih, atau kita masih menggunakan DPT yang lama? Kalau sama juga mungkin dengan pergi motong, kan di putusan Mahkamah Konstitusi itu, di amar putusannya itu kan tetap menggunakan DPT, DPTB, dan apa itu DPK. Kalau tapi ada apa istilah baru kalau di DPPH. Iya. DPPH. Tetap menggunakan yang basisnya 27 November. Iya. Jadi tidak kita ubah-ubah, tidak kita otak-atik, tetap menjaga kemurnian. Karena memang apa namanya basisnya kita mencetak surat suara, di situ basisnya, begitu plus 2,5% per TPS. Jadi itu yang kita kelola selama ini. Makanya juga tidak ada, ya bahwa ada dinamika, ada interupsi dari peserta, saksi dan lain-lain. Tapi kan kita bisa jelaskan basisnya ada, begitu. Tidak karena suka-sukanya kita, suka-sukanya penyelenggara untuk. Tapi sempat ada pengadaan juga kan kendala kan kalau di Parigi Motong itu kan aman. Jadi semua DPT, semua DPTB, pemilih tambahan, pindahan itu kan mereka akan memilih kembali karena seluruh kabupaten. Iya. Nah kalau di Banggai kan cuma 2, jadi bisa saja ada di kecamatan lain yang mengaku-ngaku pemilih tambahan. Itu memang kita akhirnya kan setelah dapat putusan Mahkamah Konstitusi, besoknya langsung rapat dengan stakeholder di Aras kabupaten. Lusanya saya langsung rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan di tiap kecamatan. Iya. Kita rapat bersama. Termasuk toko-toko masyarakat kita libatkan di situ, tolong sampaikan ke pemilih bahwa yang wajib memilih di tanggal 5 April itu adalah kategori ini. Kita sampaikan. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi itu kita cetak. Iya. Di tiap desa kita cetak. Iya. Tiap desa kita cetak bahwa supaya masyarakat juga tahu. Kemudian kita sampaikan juga ke pasangan calon melalui LO, sampaikan juga ini, didik ini publik. Jangan disampaikan bahwa semua memilih menggiring massa. Karena stadionnya cuma 2 ini. Memang waktu itu di hari H itu pada akhirnya semua supporter, pendukung dan lain sebagainya itu tumpah ruah di kecamatan itu, semua di situ. Tapi kan oke lah untuk bertamasya politik begitu kan, untuk sekedar lihat pembelajaran betul. Tapi ya sekali lagi alhamdulillah puji Tuhan juga kita punya jajaran berdetok karena kita lapis dengan BIMTEK, kita lapis dengan simulasi, terutama KPPS. Gitu. Dia berfungsi untuk memfilter semua pemilih, tidak semua pemilih itu menggunakan haknya di TPS itu, kecuali bagi mereka yang syaratnya terpenuhi. 27 November dia terdaftar sebagai pemilih di paling tidak di 2 kecamatan itu. Jadi ada orang yang ulang tahun 17 tahun di tanggal 29 November itu sudah meskipun 17 tahun April itu tidak boleh. Tidak boleh lagi. Karena basisnya 27 November. Basisnya 27 November. Yes. Nah, kita sudah banyak membahas soal PSU. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih banyak. Terakhir. Yes. Mumpung semua teman pemilih yang nonton, mungkin Pak Ketua ada pesan dan kesan buat teman ad hoc, berterima kasih jawaban ataupun pesan-pesan lainnya mungkin bisa disampaikan Pak Ketua. Tisu sudah kami persiapkan. Iya. Saya memang waktu pleno penetapan pasangan calon terpilih, saya pada akhirnya di sambutan saya itu tidak bisa lagi saya tahan, saya punya air mata. Begitu, lihat tantangan, dinamika. Bahkan saya mohon maaf kepada teman-teman PPK, PPS, KPPS karena tahapan jarang bertemu keluarga. Ada komunikasi yang tercecer dengan keluarga, berselisih paham, baku-baku marah begitu di rumah. Itu karena tahapan, bukan karena yang lain. Karena mereka mau bertanggung jawab. Bahkan karena tahapan ada orang-orang yang harus kehilangan orang-orang terkasihnya yang dia sayangi untuk selamanya. Karena tahapan, kan banyak itu. Kita punya jajaran, bahkan saya punya papa meninggal di saat tahapan begitu. Nah, tapi baiklah kita ikhtiarkan itu sebagai bentuk kerja baik kita buat lembaga, buat negara. Agak lebay kayaknya kalau untuk negara. Buat kabupaten, buat kita punya tanah yang kita sayang begitu. Buat ini tahapan, dan saya bersyukur teman-teman saya, sekali lagi saya dengan bangga menyebut mereka, teman-teman PPK, PPS, KPPS, sekretariat, teman-teman anggota KPU Kabupaten Banggai, begitu juga Panwas, teman-teman Bawaslu, Panwas, di setiap jenjang level, saya terima kasih banyak. Begitu juga stakeholder kami di Banggai, pemerintah daerah, stakeholder, wartawan, sangat mendukung, sangat membantu, sangat support. Siang malam kita butuh apa, bahkan yang tidak kita butuhkan pun ditawarkan. Begitu, itu luar biasa saya merasakan itu, karena sekali lagi hubungan yang kita bangun dengan stakeholder ini
tidak hanya hubungan profesional. Kalau hubungan profesional itu kan surat dengan surat sudah selesai, tapi personal, sudah personal. Jadi kita merasa bahwa tahapan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya juga sering bilang juga ke semua orang bahwa betul kita penanggung jawab utama kepilkadaan di kabupaten, tapi kita tidak merasa percaya diri untuk melaksanakan tahapan ini secara sendiri. Kita harus melibatkan semua orang. Semua orang harus terlibat secara bersama-sama. Karena itu bentuk partisipasi. Partisipasi itu kan tidak hanya dilihat di hari H, orang datang memilih. Betul. Tapi mereka datang dengan pesan-pesan damai. Itu kan partisipasi. Mereka datang mensosialisasikan kepada orang lain. Meskipun dia bukan penyelenggara, kan itu bagian dari partisipasi. Mereka mau datang jadi badan ad hoc kita, itu bagian dari partisipasi sebetulnya. Tidak bisa hanya diukur di hari H. Itu saya merasakan betul. Saya memang kan ini pengalaman pertama saya berpilkada. Beda mungkin Ibu Ariana sudah pernah. Saya kan Yang menangis Pak Ketua. tidak dalam sekali menurut saya ini, terlalu dalam. Saya kan ini mohon maaf Ibu Kaba, kan saya selama ini melihat pilkada dari Jakarta. Dari jarak yang jauh. Iya betul. Kan beda dia. Nah, ini kita urus langsung bagaimana apa namanya itu? Bersentuhan langsung Iya. dengan masyarakat. Bagaimana horornya surat suara itu. Tadinya di dalam kotak kita sudah hitung segala macam. Masih kurang. Kurang juga. Itu kan yang tidak ada buku yang kita baca itu tidak bisa, tidak ada itu di kamus apapun. Daftar pemilih juga begitu, selalu bersoal. Bayangkan itu sortir lipat surat-surat, cuma 2 kecamatan yang kita urus kemarin itu, cuma 2 kecamatan. Masih kurang surat Kan suara. saya juga, saya agak pilihan kata saya agak kurang bagus. Saya agak sombong juga kan, 1 kabupaten saja bisa saya urus, apalagi cuma 2 TPS ini kan. 2 kecamatan. Iya, cuma 2 kecamatan kan, 1 kabupaten bisa lancar semua. Semua orang bisa memilih di hari H. Sudah, saya bilang teman-teman, oke, kita sortir lipat ini, kita hitung apa namanya itu berkali-kali, berlapis, Biar hitung tidak berkali. ada kesalahan. Bahkan sebelum saya geser ke distribusi itu, teman-teman PPK itu saya panggil. Cek Hitung ulang. Iya, cek, hitung. Sudah selesai. Ada juga di sana. Pasarnya ada juga begitu. Cuma kan untung kita komunikasinya juga kita tetap putus, kita tetap melakukan pendampingan buat kita punya badan ad hoc. Akhirnya alhamdulillah tidak ada yang terlalu berarti di situ. Kotak suara berhantu. Suara berhantu coba. Di mana itu ada teori begitu? Tidak ada. Hanya karena kita mengalami langsung, hanya karena kita terjun langsung, lihat langsung. Begitu. Selama ini kan kita cuma baca-baca saja putusan di sana. Ada kasus ini. Iya, selama di Jakarta Pak ya. Iya. Cuma baca Lihat, aturan. masa tidak mungkin ini. Ini. Saya Pas alami langsung. sampai ini mengalami langsung ya. Betul. Bagaimana dinamika badan ad hoc itu kan. Pokoknya tapi sangat indah, terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenang. Begitu. Seperti judul lagu itu. Kalau Bu Ketua bagaimana? Jadi melalui kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara ad hoc, PPK, PPS dan KPPS, baik penyelenggara pada saat 27 November dan pada tanggal 16 April. Tanggal 16 April itu penyelenggara kami itu PPK, PPS dan KPPS itu kan dapat honor cuma 1 bulan Bu Kabah. Padahal kerjanya itu lebih dari 1 bulan. Ada perasaan bagaimana ya, kayak kemarin kan sudah dianggarkan 2 bulan Pak Ketua, tapi pas ada surat dari KPRI bahwa harus dibayarkan 1 bulan. Alhamdulillah teman-teman PPK, PPS dan KPPS itu tidak protes dengan honor yang 1 bulan, malahan mereka dengan semangat sekali menyelenggarakan PSU. Dan juga bentuk tanggung jawabnya di teman-teman PP penyelenggara saya di kabupaten itu, kalau dipikir berapa dana yang mereka penghasilan yang mereka terima dari pelaksanaan PSU. Iya. Apalagi ini bulan puasa, Lebaran lagi. Selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Parigi Motong yang kemarin sudah memberikan dukungan terkait dengan dana PSU. Ada kekurangan dana kemarin sekitar 3,6 miliar yang alhamdulillah bisa dibantu oleh pemerintah daerah. Saja bukan. Itu aja? Pak Ketua, ya kalau lama-lama mau menangis saya, kasihan dengan penyelenggara apalagi banyak perempuan itu. Banyak sekali perempuan, hampir saya juga ucapkan terima 50%. kasih KPU Provinsi. Terima kasih banyak. Ini tidak lepas dari
fungsi-fungsi supervisi pendampingan kepada baik itu Banggai, Parigi Motong juga mungkin dengan satker yang lain begitu pada saat pelaksanaan pemilihan, juga KPU Republik Indonesia. Terima kasih. Kita tiba di tahapan ini itu karena pendampingan supervisi yang dilakukan oleh baik itu KPU provinsi maupun KPU Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Teman pemilih, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketua KPU Banggai, Pak Ibu Ketua KPU Parigi Motong sudah mau berbagi terkait dengan kesan-kesan selama pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan di 2 kabupaten di Sulawesi Tengah, yaitu Banggai dan Parigi Motong. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PSU itu menjamin kemurnian suara. Memang PSU itu hadir untuk memberikan di Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada pasangan calon yang merasa ada unsur ketidakadilan pilkada sehingga bisa melaporkan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga ada memang wadahnya, sehingga apapun putusan Mahkamah Konstitusi itu kita harus jalankan. Yes. Nah, demikian kita sudah banyak mengambil hikmah, mengambil pengalaman, dan juga tadi Pak Ketua KPU Banggai juga sudah menawarkan kepada teman pemilih yang mau datang untuk meneliti ada laboratorium politik di Laboratorium sana. demokrasi. Laboratorium demokrasi yang ada di Kabupaten Kabupaten Banggai. Iya. Teman pemilih mungkin yang ada menulis skripsi, menulis tesis terkait dengan pemilu, kepemiluan, bisa langsung ke KPU Kabupaten Banggai. Lengkap di sana. Demikian teman pemilih, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow, jangan lupa dibagikan podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah, karena kami berharap melalui wadah ini bisa memberikan edukasi kepada semua teman pemilih yang ada di Sulawesi Tengah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.